Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-7 sampai 12. Maleakhi 3 ayat 7 sampai 12. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Judul renungan kita hari ini adalah Arti Memberi Menurut Tuhan, ditulis oleh Rian Duncan. Sahabat suara kasih, seperti kebanyakan orang Kristen lainnya, saya tidak pandai dalam memberikan persepuluhan. Saya mencoba untuk memberikannya dengan gembira dan kemurahan hati. Namun saya tidak pernah konsisten dengan pemberian saya. Sesekali saya akan memberikan persembahan untuk tujuan yang baik, seperti mendukung perjalanan misi. Namun untuk 10% dari penghasilan saya, biasanya saya hanya memberikan sebanyak yang ada di dompet saya, tidak sampai 10%. Saya pikir persepuluhan itu tidak penting. Lalu saya belajar tentang Todd Stifel. Todd Stifel, salah satu kekuatan utama di balik gerakan ateis modern. Organisasinya, Stifel Free Thought Foundation, berada di belakang mayoritas kampanye ateis seperti billboard, atau baliho yang mencolok, aksi unjuk rasa, dan upaya pembuatan berita lainnya.
Menurut CNN, Stifel sudah mengeluarkan lebih dari 3,5 juta dolar dari kekayaannya sendiri untuk proyek-proyek ini. Ketika ditanya mengapa dia mau memberikan begitu banyak untuk membantu mendanai upaya ini, Stifel menjawab, "Saya ingin mencoba membantu dunia. Saya ingin memberi kembali. Dan sepertinya ini cara paling produktif untuk membantu umat manusia." Saya merasa merinding membacanya. Seorang pria yang tidak percaya Tuhan, dengan sungguh-sungguh percaya bahwa memberi kekayaannya untuk mendukung proyek seperti di atas adalah cara terbaik untuk membantu umat manusia. Yang lebih buruknya lagi adalah, ia adalah seorang pria yang mampu memberi dengan lebih baik atas apa yang ia percayai, dibanding dengan yang saya lakukan selama bertahun-tahun sebagai orang Kristen. Tuhan memerintahkan saya untuk memberi dengan gembira. Namun kemurahan hati saya dikalahkan oleh seorang ateis. Sahabat Suara Kasih, penting bagi orang Kristen untuk memahami bahwa persepuluhan adalah bagian penting dari iman kita. Kisah ini mengajar kita untuk tidak menaruh iman kita pada keuntungan finansial. Namun kita bisa membantu gereja, mendukung para pemimpinnya dengan memberi. Selain itu, memberi juga membantu kita tetap rendah hati di hadapan Allah. Marilah kita renungkan, Dia tidak memerintahkan persepuluhan untuk merampok kekayaan kita. Dia memerintahkan agar gereja dapat saling menyediakan saat dibutuhkan. Seperti Amsal 11 ayat 24 mengatakan, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.